Gosip tentang Rere akhirnya menyebar juga. Si Ijah mulai rumpi kesana kemari. Apa yang tidak ada menjadi ada. Pokoknya ceritanya yang keluar dari mulut melebih-lebihkan dan terkesan mengada-ada. Gosip itu pun akhirnya sampai juga ke telinga Denny sama maknya. Yang namanya Ratna itu, Denny galau saat tahu calon bininya dekat dengan pria lain. Terlebih pria itu seorang duda dengan 1 orang anak. Denny pernah bertemu dengan Rian sewaktu ia mendata pria itu sebagai warga baru bersama bapaknya dulu. Jika dibandingkan, Denny merasa ia lebih segala-galanya dari Rian. Ia lebih ganteng, lebih cool, berkantong tebal. Apalagi jika dibandingkan dengan Rian yang hanya bekerja sebagai pegawai toko dan yang pastinya ia masih lajang. Sedangkan Rian, pria itu sudah punya buntut. Denny berpikir ia harus menemui Rian secara jantan. Ia tidak mau kalau Rian dan Rere sampai terlibat hubungan yang lebih serius. Denny tidak rela kalau Rere Dewi penyelamatnya jatuh ke pelukan pria lain. Cinta Denny pada Rere berawal dari suatu kejadian yang bisa dikatakan sangatlah konyol. Denny yang seorang pengangguran selalu menghabiskan malamnya dengan begadang. Sekitar 8 bulan yang lalu, Denny keluar malam untuk main game ke warnet yang ada di depan gang kompleks Mawar. Karena dirinya waktu itu kurang enak badan, Denny pulang lebih cepat dari biasanya. Di tengah perjalanan, ia dicegat oleh anjing jenis pitbull. Denny yang waktu itu hanya jalan kaki, langsung lari terbirit-birit saat anjing itu mengejarnya. Saking fokusnya menghindari kejaran si anjing, Denny sampai tak sadar ia sudah keluar dari jalur dan akhirnya nyemplung ke selokan yang baunya minta ampun. Saat itulah seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang terurai mengulurkan tangan untuk membantunya keluar dari selokan. Denny sempat mengira sosok wanita itu kuntilanak. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dia manusia asli. Bisa dibilang cukup cantik, meski badannya agak berisi. Sejak itulah Denny mulai terbayang-bayang dengan sosok Rere, Dewi penyelamatnya. Denny dengan semangat berkobar di dadanya mengetuk pintu rumah Rian dengan keras. Ketukan pintu bercampur emosi akibat cemburu. Ekspresi masam di wajahnya yang memiliki tampang pas-pasan itu sungguh tidak sedap dipandang mata. Ada apa ya? Tanya Rian saat membukakan pintu. Senyum ramah tersungging di bibir seksi miliknya. Sungguh pemandangan yang begitu menyejukkan mata. Beda banget sama yang ono. Gue gak pengen basa-basi. Lo pasti sudah tahu dengan gosip kedekatan lo sama calon bini gue yang udah menyebar sekompleks ini. Kata Denny sambil berkacak pinggang. Ia membusungkan dadanya, menampakkan yang sebenarnya. Amatlah lucu, karena Denny lebih pendek dari Rian. Rian siapa yang bertamu? Mata Denny membelalak mendengar suara itu. Hampir saja ia terjengkang saking syoknya ketika Rere keluar dari dalam rumah. Rian dengan rambut acak-acakan sambil menggendong si kecil Alisha. Rere, kamu apa-apaan? Kenapa kamu bisa berduaan di rumah duda sok ganteng ini? Ucap Denny. Menatap Rian dengan sinis. Denny lupa kalau Rere tak berduaan dengan Rian. Mereka bertiga bersama Alisha. Memang kenapa kalau gue deket sama Rian? Masalah buat lo? Lagian yang sok kegantengan di sini tuh lu. Kalau Rian mah dia emang udah ganteng dari sononya. Lanjut Rere dalam hati. Kamu itu calon istriku, Re. Kamu gak boleh dekat-dekat sama pria manapun. Sehabis lebaran, aku mau halalin kamu. Kalau kamu jadi istriku, kamu akan kubahagiakan lahir batin. Ucap Denny dengan rasa percaya diri tingkat dewa.
Rere meradang saat Denny mengucap sebagai calon istri pemuda pengangguran itu. Malu juga Rere sama Rian saat tahu ia ditaksir sama pemuda macam Denny. Gue kagak sudi jadi istri pihak macam lo. Berapa kali gue bilang, mending lo pulang sana. Ngapain lo ganggu ketenangan orang? Rere melirik Rian yang sepertinya mulai memahami situasi. Namun pria itu memiliki diam, tidak mau ikut campur. Tega kamu sama aku, Re. Kamu gak lihat perjuangan aku selama ini untuk mendapatkan cintamu? Tidak adakah aku di hatimu, Re? Mengapa dirimu lebih memilih pria duda beranak satu ini ketimbang aku yang masih berjaka? Mulai ini cowok berdrama lebay. Seandainya Rere singa, akan ia cabik-cabik si Denny. Om, jangan ganggu Tante Rere. Tante Rere ini calon mama aku, ucap Alicia dengan suara yang terdengar imut. Rian terkejut mendengar kalimat yang terucap dari bibir anaknya. Sementara Rere nampak tersenyum masam. Sedangkan si Denny, darah pria itu justru mendidih sampai ke ubun-ubun. Rupanya Rian telah mengalahkannya dan satu langkah lebih maju karena berhasil mendapatkan hati Rere. Tapi no, Denny tidak akan menyerah. Ia bertekad untuk membuat Rere berpaling dari Rian. Bagaimanapun caranya, ia harus dapatkan hati sang wanita pujaan, termasuk dengan cara pergi ke orang pintar untuk memelet Rere dengan menggunakan ajian semar mesem. Pria barusan naksir kamu ya? Tanya Rian setelah kepergian Denny. Rere berdehem menggaruk belakang leher yang tidak gatal. Enggak, dia cuma pria aneh. Selama ini tidak ada pria yang naksir sama aku. Kamu bisa lihat sendiri kalau aku tidak cantik, ujar Rere. Rian nampak menganggukkan kepalanya. Pria tampan itu kembali melanjutkan rutinitasnya semula memotong sayur-sayuran untuk diolah menjadi masakan. Beginilah nasib pria ditinggal istri. Apa-apa dikerjakan sendiri. Tapi tunggu, sebenarnya tidak seperti itu. Setelah ditinggal Miranti, istrinya, beban hidup Rian agak berkurang. Dia sekarang jadi bisa lebih hemat dan bisa menabung. Rian, maaf sebelumnya. Selama ini Alicia pernah nggak nangisin mamanya? Tanya Rere ragu-ragu. Ia khawatir membuat Rian tersinggung. Tapi sekali lagi kepo yang ada pada dirinya mampu mengalahkan kekhawatiran itu. Rian memilirik Alicia yang baru saja terlelap. Tidak, Alicia anak yang pintar, jawab Rian. Justru dulu saat bersama Miranti, Alicia lebih sering menangis karena dipukul oleh ibunya sendiri. Jadi setelah Miranti pergi, Alicia seorang baru saja memiliki kebebasan. Ia sekarang menjadi anak yang lebih ceria dan lincah. Oh, kata Rere kehabisan kata-kata. Selama ini interaksi antara ia dan Rian hanya karena Alicia sering main dengannya. Jika hanya ia dan Rian, mereka akan tampak canggung seperti ini.